Ini adalah petunjuk yang kelihatannya sepele, ya, namun ternyata Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan keistimewaan bagi orang-orang yang mengamalkannya. Makanya kitab ini adalah kitab yang bagus untuk dikaji. Man tusalli alaihimul malaikah, orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Tentu doa para malaikat kita tidak pernah meragukan doa-doa mereka. Doa yang mustajab. Karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang tak pernah ternodai oleh dosa dan maksiat. Hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang tidak pernah letih dan bosan untuk berzikir kepadanya. Kata Allah Azza wa Jalla, yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Mereka bertasbih sepanjang hari dan sepanjang malam tanpa pernah merasakan bosan sedikit pun. Lamun kita ada 10 kali lah, baru 10 kali lupa, telung dasa kali lupa, ya, wah 100 kali, wah cukup, wah nanti. Lamun kita, tapi malaikat, ya, Allah katakan tidak pernah letih, tidak pernah lelah, tidak pernah bosan bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang-orang yang berbahagia adalah mereka yang mendapatkan doanya para malaikat. Baik, kita masuk kepada orang yang didoakan oleh malaikat yang pertama. Yang pertama adalah orang yang tidur dalam keadaan suci. Artinya, ya, wudunya tidak batal. Ini yang pertama. Kata Syekh, di antara orang yang berbahagia dengan doanya para malaikat adalah mereka yang mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidur dalam keadaan suci, tidur dalam keadaan berwudu. Di antara dalil-dalil yang menunjukkannya adalah yang pertama, hadis riwayat Al-Imam Tabrani dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tahhiru hazihil ajsad tahharakumullah." Sucikanlah badan-badan kalian, bersihkanlah jasmani-jasmani kalian, semoga Allah mensucikan kalian. Jadi Islam ini memperhatikan sisi kebersihan, sisi kesucian, sangat diperhatikan oleh agama kita. Kemudian Nabi SAW mengatakan, فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَبِيتُ طَاهِرًا إِلَّا بَاتَ مَعَهُ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ. Sesungguhnya tidak ada seorang hamba yang tidur di malam hari dalam keadaan bersuci, melainkan akan tidur di dalam pakaiannya bersamanya malaikat. Ya, akan ampunilah hambamu fulan, karena sesungguhnya ia menginap, ia tidur dalam keadaan bersuci. Dalam hadis yang pertama ini ada 3 poin yang kita bisa ambil. Poin pertama,
perintah secara umum, terlebih ketika kita akan melakukan ibadah. Ketika akan melakukan ibadah lebih ditekankan lagi. Kita datang ke rumah Allah, datang ke masjid, datang ke musalla untuk ibadah kepada Allah, maka itu lebih dituntut untuk kita menghiaskan diri. Ya, jangan datang ke rumah Allah dalam keadaan aroma yang tidak sedap. Ya, mengganggu orang lain. Maka ini sisi kebersihan yang pertama diajarkan. Bahasa dengan naik malno, Islam ini ngajar dendik termis mana? Apa bahasa teros? Hah? Sisa? Ayolah. Karena jauh jamaah. Ya. Jadi orang Iman mengatakan kepada anaknya yang ya main kotor-kotoran dan yang lainnya dendik remis katanya. Ya dekil, kotor semua, kumel, tidak suka mandi dan yang lainnya. Itu yang pertama. Poin yang kedua, tidur dalam keadaan bersuci. Poin ketiga, ya, malaikat akan tidur bersamanya dalam pakaiannya. Setiap kali dia membolak-balikkan badannya, malaikat mendoakannya. Subhanallah. Kayak ini 10 kali ini doa yang si malaikat ini. 10 kali kita membolak-balikkan ke kiri, 5 kali ke kanan, 5 kali dapat doa ini. Allahumma ghafir li abdika fulan fa innahu bata tahiran. Wahai Allah, ampunilah hambamu fulan, sungguhnya ia tidur dalam keadaan Inilah tidur. Ya, tidur tapi bernilai apa? Ibadah. Tidur bukan sembarang tidur, tapi ia tidur yang dikatakan berkualitas. Tentu dari sisi kualitas pahala. Satu, mengamalkan sunnah Nabi pasti dapat tuh, karena Nabi yang memerintahkan sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian yang kedua, ya, doanya malaikat, ampunan. Ya, semua kita ini butuh kepada ampunan Allah Azza wa Jalla. Dalil yang kedua, hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bata tahiran." Bata fi syi'arihi malakun. Barang siapa yang tidur dalam keadaan bersuci. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang indah. Khususan ini berlaku untuk tidur malam, bukan untuk tidur siang. Orang Arab mengatakan bata, maka sering antum dengar istilah mabit, kan? Ya, ini sering kita dengar istilah mabit, bermalam artinya. Makanya jemaah haji itu ketika orang manasik itu mabit di Mina, mabit di Muzdalifah. Kata bata itu dikhususkan untuk tidur malam. Jangan antum mah kudu juk tinduk tengah hari, kudu julung. Kata nara malaikat kancang ku tinduk nengka. Onda beda. Ya, ini beda hukumnya. Sama seperti ketika kita membahas, ya kan? Dari bangun tidur. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun pendapat yang lebih kuat itu adalah ketika kita bangun dari tidur malam. Sunnah cuci tangan terlebih dahulu. Nah. Baik, kita lanjut. Falam yastayqiz illa qala al-malak. Ya, tidaklah dia bangun melainkan malaikat mendoakannya.
Allahumma ghafir li 'abdika fulan. Wahai Allah, hamba dalam keadaan bersuci. Beruk tetinduk batal wudu ta. Wudu ampun. Ya, wudu lagi. Kenapa ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum? Untuk mengharapkan doa ini. Ya. Makanya ini adalah amalan yang ringan, ya, namun ganjaran dan pahalanya begitu besar. Bahkan dalam riwayat yang lain, lihat para jamaah, dan riwayat yang lain menyebutkan orang yang tidur dalam keadaan bersuci, salah satu sebab doanya diijabahi oleh Allah. Tidur dalam keadaan bersuci, ya, doanya dia apa? Diijabahi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan semua kita ini banyak memanjatkan doa kepada Allah. Tentu orang beriman itu tidak pernah terlepas dari doa, sebagaimana kita katakan tadi para jamaah. Itu menunjukkan iman. Orang yang rajin berdoa itu menunjukkan iman. Mereka dia berdoa, dia tidak pernah terlepas dari yang namanya berdoa. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dari sahabat Mu'adz teratur. Orang yang belajar sunnah ini, dia akan tahu bahwasanya kehidupannya diatur. Diatur oleh etika, diatur oleh adab. Antum masuk ke rumah Allah, ada etika antum. Ada sunnah yang antum harus jaga. Ketika antum tidur, antum harus, atau antum dianjurkan mengamalkan adab-adab itu. Ketika antum bangun dari tidur, antum dituntun untuk melakukan adab-adab ini dan itu. Subhanallah. Makanya orang yang belajar sunnah hidupnya teratur para jamaah. Datang waktu salat, dia segera salat. Berbeda dengan orang yang hidup tidak diatur oleh sunnah, tapi diatur oleh kejahilan dan kebodohan. Wal'iyadzubillah. Hidupnya semrawut. Ya, hidupnya semrawut. Tidak peduli dengan ibadahnya, tidak peduli dengan kehidupannya, yang dia sibukkan hanya dengan dunia saja. Dunianya dia porsi besar, namun ternyata akhiratnya dia lupakan. Tapi orang yang belajar sunnah, orang yang belajar Al-Quran dan sunnah ini dan hadis ini, tentu hidupnya akan lebih menjadi teratur. Antum sendiri yang merasakannya. Kemudian fayata'aru minal lail, kemudian dia terbangun di malam hari. Ini lanjutan hadisnya. Kemudian dia terbangun di malam hari. Bu Paris zikir tidurnya. Kemudian bersuci. Tiba-tiba tengah malam bangun, kerimpian. Ngimpi beli, tahu-tahu telah. Oh ternyata aku tidur ini. Minta kepada Allah, fayas'alallaha khairan minad dunya wal akhirah. Kemudian dia minta kebaikan dunia dan akhirat, illa a'tahu iyyah, melainkan Allah pasti berikan dia. Allah akan ijabahi dia. Jelas? Baik. Berarti sudah berapa poin yang kita dapatkan di sini? Dari orang yang tidur bersuci ini 4 kan? Ya 4. Ya, tambahannya 1 apa tadi? Orang yang tidur dalam keadaan bersuci dan berzikir, Allah akan ijabahi doanya. Taib. Yang kedua. Orang yang didoakan malaikat yang kedua adalah, kata Syekh Dr. Fadl Ilahi bin Syekh, beliau mengatakan orang-orang yang berada pada saf bagian depan. Saf bagian depan. Di antara orang-orang yang beruntung, kata Syekh, dengan
salawatnya malaikat adalah orang-orang yang senantiasa berada pada saf terdepan. Pertanyaan, apa arti salawat malaikat? Allah sebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Samsul, apa arti salawat malaikat? Doa. Doa apa? Doa malaikat aukah? Terima wahjul. Cerah. Lolos kan? Bu Paris? Lolos. Kalau salawatnya Allah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini sekarang udah dengar apa enggak ini? Kadang belum gue dengar, bilang Jumat. Sebelum khatib menyelesaikan khutbahnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebelum azan juga ini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apa artinya salawatullah? Salatnya Allah, salatnya malaikat. Ridwan. Lolos kan. Ndarak mangan rim ini lolos doang. Hidayah, Pak Guru hidayah katanya. Jemaah teras juga tetes ini. Ya. Jemaah teras di luar. Kaidah apa artinya? Lolos. Perhatikan ini para jemaah ini faidah ini. Antum harus tahu. Jumhurul ulama mengatakan as-salatu minallah ay ar-rahmah. Rahmat. Poin kedua, wa minal malaikah, salawat dari malaikat apa artinya? Al-istighfar. Mintakan ampun. Wa minal adamiyyin, dan dari manusia ad-du'a, berdoa. Ini pendapat jumhur, mayoritas para ulama. Salatullah, selawatnya Allah apa artinya? Rahmat. Kemudian yang kedua dari malaikat apa artinya? Mintakan ampunan, al-istighfar. Kemudian dari manusia apa artinya? Berdoa. Jelas Abu Miqdad? Jelas. Baik, kita lanjut. Di antara dalil yang menunjukkan malaikat bersolawat kepada orang-orang yang berada di saf terdepan, saf pertama, sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya. Ada dua ulama yang punya kitab judulnya sahih juga, selain Sahih Bukhari. Ini faedah ilmu hadis. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sahih Ibnu Hibban, kemudian Sahih Ibnu Khuzaimah. Yang dua pertama itu tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan, keduanya adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Tapi kitab yang kedua yang terakhir, Sahih Ibnu Hibban dan Sahih Al-Imam Ibnu Khuzaimah, ini di dalamnya juga ada hadis-hadis yang lemah. Tidak semuanya adalah hadis yang sahih. Baik. Nabi SAW mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala as-saffil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada di saf pertama. Apa arti saf pertama, Bu Miqdad? Saf paling julu. Saf yang kemudian imam. Bagus jawaban, Masya Allah. Ya, saf terdepan. Ya. Al-Imam Mula Ali Al-Qari rahimahullah menjelaskan, ketika
ketika menjelaskan hadis ini. Apa maksudnya? Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang di saf terdepan. Apa kata beliau? Allah menurunkan kasih sayangnya, atau dibahasakan dengan rahmat. Ya, Allah Azza wa Jalla memberikan dia pertolongan. Kemudian malaikat memintakan dia apa? Ampunan. Lihat, double dia dapat di sini. Dua keutamaan yang didapatkan orang-orang saf terdepan. Satu, malaikat mendoakan ampunan untuk dirinya. Kemudian yang kedua, Allah Azza wa Jalla akan memberikan rahmat kepada dia. Baik. Adapun kata Syekh, adapun dalil yang menunjukkan para malaikat ya bersalawat untuk orang-orang yang berada pada saf kedua di dalam salat beserta orang-orang yang berada di saf pertama, sebuah hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, ini tak tambahan ilmu. Jadi saf pertama dapat, saf kedua dapat. Alangkah beruntungnya ya, di suatu tempat saf itu saf pertama terus. Selalu dapat para jamaah. Tentu pandai. Apa betul? Enggak saya ini penuh-penuh terus. Dapat terus doanya malaikat. Masya Allah. Ya, hadis riwayat siapa? Al-Imam Ahmad dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Ketika mendengarkan hadis ini, sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk orang-orang yang berada di saf pertama. Para sahabat mengatakan, ini riwayat yang lain. Wahai Rasulullah, bagaimana orang-orang yang di saf kedua katanya? Nawar para sahabat ini. Ngumbe tadahna dengan saf simbe sini kedua nongka. Ya. Bagaimana kiranya orang-orang yang berada di saf kedua? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk orang-orang yang berada di saf pertama. Lagi para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, si kedua ngombe tadahna. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang berada di saf? Saking pengennya sahabat itu dapat. Ya mungkin suatu saat telat. Apalagi kalau jadi Abu Masbuk benar tadah. Ya, tidak ada sholat melainkan masbuk. Jadinya jadi apa? Abu Masbuk. La ilaha illallah. Ini lihat, ini para jamaah, bagaimana haris semangat para sahabat itu untuk mendapatkan kebaikan. Ya. Jadi coba saf kedua Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffit tsani. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat juga kepada orang-orang yang berada di saf kedua. Nah, jadi ya, oleh karena itu ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kita berharap ya dengan mendengarkan hadis ini sebagai motivasi bagi kita, suntikan semangat untuk kita ini semangat mengamalkan ini. Makanya kalau kita berebutan, ini seling pesila, nggih sila dulu. Ya, jangan saling pesila para jamaah. Kamu saling mangan sila, oh saling pesila. Sila pelunggah dulu. Bau wah. Lalu urusan saf pertama aja atau berebutan. Makanya kaidah disebutkan oleh para fuqaha, para ahli fikih ini, la itsara fil qurab. Tidak ada saling mengutamakan dalam ibadah. Enggak boleh. Ya, jadi harus berebutan. Ya, untuk mengejar keutamaan ini. Dan yang mendukung hadis riwayat Imam Ahmad tadi itu adalah hadis lain riwayat Al-Imam Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah. Dari Barra' bin Azib, Nabi SAW mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala sufufil awal
Dalam riwayat yang lain, riwayat Nasa'i, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala sufufil mutaqaddimah. Ini pentingnya kita mengumpulkan semua riwayat dalam satu pembahasan agar kita mendapatkan faedah ilmu yang banyak. Sab pertama sudah jelas, sab kedua, kemudian sab terdepan. Berarti semakin banyak sabnya, sab ke-1, sab kedua, sab ketiga itu terdapat, itu sab-sab terdepan tergolong. Paham para jamaah? Ya, karena nas hadis mengatakan, riwayat siapa tadi? Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk orang-orang yang salat di sab terdepan. 1 dan 2 itu 3 terdepan apa tidak itu? Terdepan kalau banyak saf itu. Makanya ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, ya, cocok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari. Saking luar biasanya saf depan ini. Kalau ibadah ini harus diundi, kita rela diundi dengannya. Apa maksudnya para jamaah? Bagaimana kita berusaha untuk saling apa? Saling saingi untuk mendapatkannya. Kata Nabi SAW, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida was-saffil awal." Jikalau manusia ini tahu keutamaan azan dan saf pertama, "Tsumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Kemudian mereka tidak akan mendapatkan porsi saf pertama dan porsi azan ini kecuali dengan cara diundi, maka dia siap untuk diundi. Biasanya undian itu mahal kan? Satu yang berharga diundi. Dan tidak mungkin semua orang mendapatkannya. Nah, kalau azan bareng, ini kan ada azan tetapnya ini. Tidak ada, saling salib, saling sikut. Nah, itu bahasa kasarnya. Untuk mendapatkan keutamaan itu. Sab pertama ini juga. Kita berusaha untuk saling sayangi. Baik. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga. Yang ketiga, man tusalli alaihimul malaika. Orang-orang yang berada di saf sebelah kanan ketika sholat. Kata Syekh, di antara orang-orang yang berbahagia dengan keutamaan salawatnya para malaikat adalah orang yang berada di saf sebelah kanan imam ketika salat. Di antara dalilnya adalah hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Imam Ibnu Hibban dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang salat di bagian kanan saf, kanan imam. Ibnu Majah menyebutkan hadis ini dalam sunannya, bab keutamaan saf sebelah kanan. Bab keutamaan saf sebelah kanan. Kemudian para sahabat dahulu, kata Syekh, was-sahabatu radhiyallahu taala anhum. Para sahabat dahulu, mereka orang-orang yang bersemangat untuk berada di saf atau di samping kanan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana dalam hadis Muslim dari hadis Barra' bin Azib. Ya, kata Nabi, kata beliau, kunna idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu jikalau kami salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahbabna an nakuna an yaminihi. Kami suka salat di bagian kanannya. Yuqbilu biwajhihi. Dan beliau akan menghadap kami dengan wajahnya. Iya, karena apa? Kadang selesai salat itu Nabi menghadap apa? Menghadap kanan. Ya. Ndek kandang julu doang. Ya. Jadi kadang Nabi itu menghadap makmum, ya, seluruh makmum, atau hanya sekedar menghadap apa?
menghadap bagian kanannya. Makanya Al-Imam An-Nawawi juga dalam kitabnya Syarh Sahih Muslim meletakkan hadis ini pada bab dianjurkannya sholat di sebelah kanan apa? Imam. Ya, sebagaimana kita katakan tadi, sunnah ini bagaimana teraturnya mengajarkan kita para jamaah. Sekarang antum kerja di satu instansi swasta atau instansi pemerintahan yang antum punya aturan apa tidak? Iya, aturan yang bersifat mengikat luar biasa. Datang jam sekian, pulang jam sekian, istirahat jam sekian. Ya. Kita sholat ini, lihat mulai dari kita sebelum kita menginjakkan kaki ke dalam rumah Allah ini, dianjurkan kita mulai dengan bersuci, membersihkan diri dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian kita masuk, mulai dengan kaki kanan, baca doa lagi. Mulai masuk, jangan duduk dulu, suruh tahiyatul masjid dulu, dianjurkan tahiyatul masjid dulu. Ya, kemudian kumandangkan azan, bisa sholat lagi 2 rakaat. Baina kulli adzanaini sholat, antara azan dan iqamah ada sholat. Atau kerja sholat berzikir kepada Allah, baca Quran. Mulai akan qomat, segera cari apa sah. Kalau datang ke masjid itu dia takal yang mudia selalu parahnya. Oleh julu udah takut. Ya, untuk apa? Mengejar keutamaan ini. Dan kemudian di antara aturan yang lain dikasih suruh di mana? Di samping kanan. Meskipun ini tidak berupa pengwajiban, pengharusan, tapi berupa adab yang di situ ada maslahat dan ada pahala yang besar. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Ya. Dari sini kita mengetahui juga bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang dikatakan syamil wa mutakamil, sempurna dan paripurna, sempurna dan paripurna, di atasnya sempurna. Orang yang belajar, dia tahu bagaimana kesempurnaan agama Allah Azza wa Jalla yang mulia ini. Makanya al-mustasyriqun, orang-orang yang ingin merusak agama Islam ini, mereka belajar Islam tapi tujuannya ingin merusak. Mereka mengatakan satu hal yang kami tidak bisa saingi dalam agama Islam ini adalah tidak bisa kami rusak, itu adalah bagaimana? Adanya isnad. Adanya apa? Isnad. Perawi-perawi yang dengannya sampai aturan-aturan agama ini kepada kita. Sunnah ini, adab ini sampai kepada kita dengan adanya isnad, rantaian-rantaian perawi. Ini menunjukkan bagaimana diatur betul silsilah agama kita ini, khotal iman, dilindungi betul oleh Allah. Dan itu Allah sudah berjanji dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, sunnah ini sampai kepada kita tentunya dengan riwayat-riwayat yang diteliti keabsahannya, kesahihannya oleh para ulama kita. Namun memang para jamaah, kita tidak bisa memungkiri ada memang hadis yang mungkin antum nanti bingung, kata Ustaz pula mengatakan hadisnya dhaif, Ustaz pula mengatakan hadisnya hasan. Antum tidak perlu kaget dengan itu. Memang terkadang juga para ulama kita dalam satu hadis itu mereka berbeda pendapat. Baik. Dan ini yang kita jumpai para jamaah. Di fakultas hadis saja tempat saya kuliah itu, kadang dosen kita mengatakan, oh ini hadisnya dhaif katanya. Dosen yang lain mengatakan, oh ini hadisnya sahih. Tapi tentu kita diajar untuk mencari mana pendapat yang lebih kuat. Dengan apa? Kaidah-kaidah yang diberikan. Maka kami di kuliah hadis itu belajar ilmu alat. Bagaimana cara meneliti hadis, bagaimana kita sampai kepada derajat hukum, ini hadisnya sahih, ini hadisnya hasan, ini hadisnya dhaif, ini hadisnya maudhu'. Semua kita dikasih alatnya, kemudian bagaimana cara menelitinya. Sehingga ya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, terkadang ustaz ini mengatakan dhaif, saya tidak sepakat, terkadang saya mengatakan hasan sesuai dengan apa yang saya pelajari.
Baik, yang keberapa? Yang keempat. Dan ini yang kita terakhir, masih banyak nanti. Ini sekitar berapa disebutkan oleh Syekh? Sekitar 18. Ya. Nah, mudah-mudahan saik li antara balu walasite mau itakah. Nah, masih lebih kesempatan para jamaah. Berarang 4 ini. Ya. Bapak lagi sulapuna. Ya, bapak lagi balu alas. Yang keberapa? Yang keempat. Orang yang duduk menunggu sholat. Subhan, kita yang melakukannya sekarang. Duduk menunggu sholat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, ma qa'ada ahadukum yantadiru salah fi salatin ma lam yuhdith tad'u lahu al-malaikatu Allahumma ghfir lahu Allahumma arhamhu. Tidaklah seseorang di antara kalian duduk menunggu salat dan ia dalam keadaan suci. Ini syaratnya kan, ndak na batal. Nah, kalau kita datang ngaji ini ndak nelik mangan juga dengan balir ini. Bareh milik ada hajat batal payurung mau. Tidaklah seorang di antara kalian duduk menunggu apa? Waktu sholat, ya, dalam keadaan bersuci, melainkan malaikat mendoakannya, Allahumma ghafir lahu Allahumma arhamhu. Wahai Allah, ampunilah dia, wahai Allah, rahmatilah dia. Ini double doanya malaikat nih. Kita dapat doa yang double nih sekarang nih para jamaah. Maka perbaiki hati kita, ikhlas. Makanya antum harus datang ke majlis ilmu itu dengan multi niat. Ini jarang kita ini perhatikan. Makanya para ulama itu meletakkan selalu hadis innamal a'malu binniyat di awal karya-karya mereka. Sahih Bukhari innamal a'malu binniyat, Sahih Muslim innamal a'malu binniyat, dan ulama-ulama yang lainnya. Kenapa? Besarnya efek dan pengaruh niat ini. Antum harus datang nih multi niat nih ke sini, jangan untuk ngaji doang sambil nunggu sholat. Sambil apa? Ngaji, nuntut ilmu sekalian nunggu sholat. Pahalanya apa? Dapat doain. Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu. Oh ya Allah, ampunilah dia, oh ya Allah, rahmati dia. Allahu Akbar. Ini pahala yang besar dengan amalan yang mudah. Tapi sedikit orang yang sabar duduk di rumah Allah. Sedikit orang-orang yang menguatkan diri untuk duduk di majelis ilmu. Ya. Maka saya ingat ya sebuah kisah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mubarak dari Atha ibn Sa'ib. Beliau mengatakan kami datang ke salah seorang ulama yang bernama Abdurrahman As-Sulami. Ya. Yang mana dia orang yang menunggu wafatnya di masjid. Dia ingin mati di masjid, selalu di masjid para jamaah. Ingin mengajar apa? Keutamaannya. Dia sakit tapi tidur di mana? Allah. Tidur di mana? Dia nunggu sekaratnya di masjid. Kemudian Atha ibn Sa'id mengatakan, alangkah baiknya engkau pindah ke tempat tidur, karena di sana awthar, lebih nyaman untuk dirimu. Ya, apa katanya? Lebih nyaman untuk dirimu. Dijawab, aku mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu ahadukum fi salatin madama fi musallah yantadiru shalah. Seseorang berada di dalam salat saat dia di tempat salatnya menunggu salat. Allah, lihat berapa kebaikan. 3 kita dapat nih khotal iman dengan multi niat ini. 1, nuntut ilmu, kita dapat pahalanya insyaallah selama kita ikhlas. Yang kedua, doa malaikat kita dapat. Yang ketiga, apa? Kita berada seperti orang yang sholat pada pahala tenggawe sama seperti kita mengerjakan sholat. Ini yang menjadikan siapa tadi Abdurrahman As-Sulami itu, kenapa dia mau saat sakitnya diam di masjid?
untuk mengejar keutamaan dan fadilah yang mulia ini. Nah, taib, kita kira demikian. Ya. Kita azan dulu baru kita lanjutkan dengan tanya jawab kalau ada kesempatan. Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda amma ba'du. Silakan ada bertanya. Abu Faris. 3 Ustaz. Telu ke? Bapak. Ustaz. Ini masalah malaikat Ustaz. Ke masalah malaikat. Jadi dalam masalah pertama Ustaz, kita didoakan sama malaikat. Nah, yang saya tanyakan, apakah yang di sebelah kiri tidak didoakan, yang seperti ini, yang kali ini kan pendengar saya tadi kan, apakah di sebelah kanan aja didoakan? Yang kedua Ustaz. Oh, saya juga enggak ada yang minum borong aja sama ini pada jam. Pertanyaan dari Abu Faris. Saya mendengar tadi kata di antara orang yang bahagia dengan doa malaikat adalah orang-orang yang sholat di saf bagian samping kanan imam. Apakah berarti yang di kiri? Oh enggak. Yang di kiri juga dapat kalau dia di saf-saf terdepan. Nah, makanya kalau sudah darurat, wah buik saf-saf terdepan, ya cari saf bagian apa? Bagian kanan. Ya, agar mendapatkan apa? Iya, keutamaan yang tadi. Jasa Abu Faris. Yang kedua, Allah taala ala wa alam. Yang kedua ini Ustaz, di luar tema ini Ustaz. Kita kan yang kita hindari Ustaz. Siaran nggak akan bagian batu ini. Iya. Akan pakai batu. Kakek nanti bilang dulu Ustaz. Iya Allah. Jadi besar angka kelang apa antibiotik nah. Iya. Ustaz. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya,
memakan bangkai saudara. Ini sulit untuk dihindari. Terus pertanyaan Abu Faris, apa kira-kira antibiotiknya katanya? Jadi kita mengingat ancaman Allah Azza wa Jalla bagi orang yang menggibah. Di antara ancaman Allah adalah orang-orang yang menggibah ini akan datang dengan kebangkrutan pada hari kiamat. Disebut sebagai al-muflis, ngambil harta ini, mencela ini, membicarakan si fulan. Dan perhatikan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, memang menggibah ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam arbar riba. Wa inna arbar riba istitalatu irdi akhi. Riba yang paling riba adalah engkau merusak kehormatan saudaramu. Riba yang paling riba. Nasallallahu salam wal afiyah. Maka oleh karena itu ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, bangkai, jangankan bangkai, memakan daging saudara kita saja yang masih hidup saja kita nggak mau, apalagi bangkainya. Dan itulah bagaimana indahnya perumpamaan yang digambarkan oleh Allah tentang buruknya dosa apa? Dosa ghibah. Buruknya dosa ghibah. Namun tentu ada orang-orang yang berhak untuk digibah. Ini pembahasan yang panjang, tidak mungkin saya sebutkan di sini. Di antaranya ketika kita meminta fatwa, itu boleh untuk menggibah. Kemudian al-isti'anah ada al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Minta bantuan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang ketiga, berbicara tentang kesesatan seseorang. Ini dalam ilmu hadis tentunya diperbolehkan juga. Jangan ngaji sama fulan karena apa? Dia punya akidah yang menyimpang. Ini juga dulu, ini perawi ini kadzab, perawi ini pendusta, perawi ini adalah tukang pemalsu hadis. Itu ma'ruf di zaman dahulu. Dan perkara-perkara yang lainnya disebutkan oleh para ulama kita. Ya, Sob Paris? Jelas. Ya, Allah Ta'ala alam. Yang ketiga. Nah, yang ketiga ini Ustaz. Wah kadung kah? Wah kadung kah? Satu Ustaz, ini titipan Ustaz. Titipan kah? Nah, mungkin guna dengan lidah Ustaz kan wah jerang dulu dah kan Ustaz. Ampun nunggu ya Ustaz. Arah lain hari ini Ustaz. La ilaha illallah, Bu Faris. Malam jelain peketuaan para jamaah ini. Jadi katanya nanti di akhirat itu, ketika dunia ini ada kita yang katanya pertanyaannya tadi malam ini kita review sedikit. Kan kita di dunia ini ada yang keriting, ada yang polak ai, ada yang lurus. Nah di akhirat bagaimana rambut kita katanya? Kalau kita masuk surga. Ya, kita katakan semua yang masuk surga sebagaimana jawabannya. Kullu man yadkhulul jannata ala surati Adam. Setiap yang masuk surga itu seperti fisiknya siapa? Nabi Adam alaihi salam. Taib. Saya akan bacakan fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Beliau ditanya, ini terjemahannya. Beberapa pelajar yang rambutnya lurus menjadikan rambutnya keriting, ini kebalikannya. Ya sama berarti nanti kebalikannya. Apa hukumnya perbuatan semacam ini? Para ulama mengatakan, kata Syekh, perbuatan mengkeritingkan rambut tidak mengapa, la ba'sa bihi. Arti asalnya boleh saja. Ya, selama tidak tasyabbuh dengan wanita fasik. Wanita fajir, maka ini tidak mengapa. Jelas Sob Faris? Allah Ta'ala ala wa ala. Kah, Pak Guru? Saya pernah mendengar hadis Ustaz, apakah sahih tentang hadisnya bahwa Musa di saat sakaratul maut, malaikat maut datang untuk menjemput nyawanya. Terus si malaikat berkata, saya datang untuk menjemput nyawanya. Langsung ditempelak katanya malaikat ini. Katanya Ustaz, terus malaikat
Taib. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tentang pertanyaan ini, ya, hadis ini dalam Sahih Bukhari, tidak perlu lagi diragukan apa kesahihannya. Kalau itu Sahih Bukhari sudah, ya, tidak perlu diragukan lagi kesahihannya. Maka ini adalah hadis yang sahih. Allah Taala taala. Urung kita ngaji, urung kita jawab teman teman aja. Ya, ini hadisnya lumayan panjang untuk dibaca, ya. Tapi di antara intinya adalah seperti yang pelungguh sebutkan tadi, itu potongannya. Nah, hadis ini diingkari oleh sebagian ahli bid'ah. Ya. Kenapa? Enggak masuk akal, masa Nabi nempelek malaikat katanya. Ya, bagaimana tidak? Allah yang menghendaki semua akan terjadi. Nah, Allah Ta'ala ala. Kedua Pak Ustaz, sering kita mendengar di kalangan jemaah haji ada sholat arba'in katanya. Apa yang masuk dengan sholat arba'in? Apakah khusus untuk jemaah haji saja atau selain jemaah haji apa tidak bisa melakukannya? Ini hadis tentang sholat arba'in itu hadisnya dhaif. Yang hadis yang sahih adalah barang siapa yang tidak luput takbiratul ihram bersama imam selama 40 tahun, selama 40 hari, maka Allah Azza wa Jalla akan bebaskan dia dari apa? Dari neraka dan penyakit kemunah. Nah, itu yang sahih hadisnya. Tapi ya, jemaah haji Indonesia ini kan rata-rata jemaah haji kita ini mengamalkan hadis itu. Salat berapa? Salat arba'in di Masjid Nabawi. Nah, Allah Ta'ala wa'ala. Oke, ya wajuduka. Ngon ya, dia sabar wah. Tentang aroma? Hah? Iya. Oh, kok aneh-aneh kok kata anak-anak. Pertanyaan yang ditunggu-tunggu. Stop. Jadi katanya kita pakai parfum, tapi orang di samping kita nggak suka parfum. Apakah kita dapat doanya malaikat? Ya tergantung antum sholatnya di saf yang mana. Nah, kok saf terdepan dapat, kalau di belakang ya nggak dapat. Jasa Mikdad. Iya, tergantung sholatnya di saf yang mana. Dan bukan antum yang salah, mungkin dia memang ya, itu salahnya sama dia, mungkin karena kurang terbiasa dengan wangi-wangian. Ya, lebih senang aroma-aroma yang nggak wangi. Ya, memang ada orang-orang yang tidak suka dengan wangian. Ya, mungkin karena alergi dan yang lainnya. Jelas Abu Mikdad? Wallahu taala a'lam. Tapi dia lihat masjid ini, lihat pinggir ini, dia agak akasan jadi orang silet dalam, dalam. Terasnya di, antara lain itu sesuai di atas. Sah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, sah. Wallahu taala a'lam. Oh, iya ketelung. Terus? Si dia tahu ngaduk. Antum tak bisa mencium. Iya. Pindah posisi, tidak ada masalah. Ya, pindah posisi. Maka saya ingat pertanyaan Syekh. Pertanyaan yang diajukan kepada guru kami Syekh Abdul Muhsin Al-Abba. Ada seorang, ya, kami sholat katanya. Ya, kemudian ada seorang yang sholat di samping kami, wangi, baunya kami tidak tahan. Ya, kalau kami melanjutkan sholat, kami tidak akan khusyuk sedikit pun. Apakah boleh kami membatalkan sholat? Kata Syekh, silahkan batalkan sholatnya, pindah sholat di saf yang lain.
Jelas Abi Mikdad? Nah, karena ruh dari salat itu adalah apa? Al-khusyuk. Makanya kita dilarang untuk salat sebelum selesai hal-hal yang bisa memalingkan kita dari khusyuan. Maka contohnya kan qada hajat dulu. Meskipun telat, agak telat nanti. Daripada apa? Tidak khusyuk. Udah lapar sekali, butuh makan, udah azan dan makanan sudah dihidangkan. Daripada kepikiran makanan itu, makan dulu baru salat. Nah, itulah alasannya. Wallahu taala a'lam. Kapan hari kah terakhir wahnya? Dua pertanyaan Ustaz. Dua kah? La ilaha illallah. Untuk sholat yang di sebelah kanan imam Ustaz, untuk posisinya bagaimana Ustaz? Apakah di belakang imam yang sebelah imam itu di kanan? Karena ada peristiwa Ustaz, ada salah satu jemaah dia sebelah kanan sudah mulai sholat, jadi nggak nyambung sampai diangkat dia jemaahnya itu didekatkan Ustaz. Maksudnya? Jadi dia sholat di kanan imam, kanan Terus? jadi saf yang di sebelah imam itu dan nyambung akhirnya diangkat orangnya untuk nyambung saf yang di dekat. Dia kurang itu orangnya. Kosong dia di sebelah kanan langsung Ustaz, langsung diangkat dia Ustaz. Oh, kosong, dia paling kanan sholatnya begitu. Nah, itulah pentingnya ilmu. Pentingnya apa? Ilmu, ikhwatal iman. Sehingga sholat saja kita nggak teratur kalau nggak kita punya ilmu. Makanya cocok kata Umar bin Abdul Aziz itu, man abadallaha bighairi ilmin. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, kana yufsidu akthar mimma yuslih. Dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Oleh karena itu, ketika orang sholat seperti itu, kasih tahu baik-baik cara. Sama seperti orang yang kita rapatin kaki kita kan nggak paham merapatkan sah. Jadi dia kaget, dia minggir lagi kakinya, diginiin kakinya. Kita lagi geser lagi, kita dilihat sama dia. Karena orang nggak paham. Ini menunjukkan banyaknya orang-orang yang tidak paham dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sholat. Ketika kita sholat, masbuk mulai saf yang depannya sudah penuh, mulai dari tengah belakang imam. Entah le kanan lah paling utama, le kanan dengan mulai. Mulai dari tengah dulu, baru isi bagian kanan dan bagian kiri. Allahu taala a'lam. Apa hukumnya pertanyaan titipan Ustaz? Bagaimana hukumnya ketika orang misalkan terlilit hutang terus bersinggungan dengan bank dan barang ataupun rumahnya itu dijual sama bank. Nah, bagaimana hukumnya kita membeli rumah itu dari bank? Itu Ustaz. Saya paham saya pertanyaan. Alurnya begini, ada orang terlilit hutang sama bank dan bank menjual rumah itu. Kita membelinya, bagaimana hukumnya? Ya boleh. Antum kan akadnya cuma membeli, tidak ada transaksi riba di situ. Tidak ada akad antum dalam masalah riba kecuali mengatakan antum cicil ini rumah, bunganya sekian persen, antum telat dendanya sekian itu baru nggak boleh. Tapi antum beli cash boleh apa enggak? Ya boleh. Ingat al-aslu hukum asalnya, al-aslu fil muamalat al-hil, hukum asal dari transaksi itu adalah halal sampai datang dalil yang mengharamkannya. Jadi di situ tidak ada transaksi yang diharamkan. Walaupun transaksi yang awal itu riba. Ya kan itu dia dengan dia punya urusan, bukan kita. Itu kan utangnya dia. Alangkah baiknya kita bantu, beli langsung dari dia untuk membantu dia menyelesaikan apa? Utang ribanya. Itu luar biasa. Nah, bahkan itu termasuk albir, perbuatan baik, membantu dia dalam kebaikan, menyelamatkan dia dari riba. Wallahu taala a'lam.
Abu Zain. Jadi malaikat mendoakan ampunan kepada mengatakan ampunan untuk manusia saja. Apakah ada doa malaikat itu untuk membuka manusia dari perilaku atau apa gitu? Apakah ada yang berlawanan dengan itu? Apakah yang ada dengan yang itu? Misalnya, kan malaikat mendoakan ampunan untuk manusia. Apakah ada malaikat itu mendoakan keburukan bagi manusia? Ataib, apakah ada malaikat mendoakan apa? Keburukan bagi manusia? Ada. Di antaranya adalah wanita yang bermalam dalam keadaan istrinya, dalam keadaan suaminya apa? Tidak ridho. Dilaknat oleh siapa? Oleh malaikat. Hatta tusbih, sampai datang pagi hari. Itu di antara contohnya. Jadi ini kitab ini insyaallah mudah-mudahan bisa selesai. Ya. Kitab ini man tusalli alaihimul malaikah wa man tal'anuhum. Orang-orang yang didoakan oleh para malaikat dan yang dilaknat oleh para malaikat. Yang didoakan apa? Dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Nanti di sini akan datang pembahasan bagaimana laknat malaikat kepada orang-orang kafir, ya, dan yang lainnya. Di situ akan datang pembahasannya biiznillahi taala. Nah, wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.